Hari ini 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki usia yang ke-78 tahun. Selama itu pula banyak kasus yang diungkap Kops Bayangkara. Namun tak jarang pula institusi ini terbelit prahara. Lantas seperti apa sih citra Polri di mata publik? Dan apa saja harapan dari publik kepada salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia ini? Setelah sempat terpuruk, kini lembaga penegak hukum ini bangkit kembali merebut kepercayaan masyarakat. Penilaian publik ini terpotret lewat hasil survei periode Kompas periode Juni 2024. Survei ini mencatat citra Polri semakin menguat. Sebanyak 73,1% responden menilai positif citra lembaga ini. Angka ini naik 1,5% dari survei Desember 2023. Meningkatnya kepercayaan publik kali ini tak lepas dari dampak transformasi Polri melalui program prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi yang digagas Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Meski mendapat citra positif di mata publik, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Polri. Bahkan belakangan, kasus-kasus yang membelit pihak kepolisian kembali muncul dan menjadi sorotan warga. Salah satu kasus yang kini menarik perhatian publik ialah tewasnya Afif Maulana. Anak berusia 13 tahun ini diduga tewas akibat disiksa oleh polisi di Padang, Sumatera Barat. Awalnya polisi sempat membantah, namun belakangan setelah muncul desakan publik, Polda Sumbar melakukan pemeriksaan internal dan mengakui ada 17 anggotanya yang diduga menggunakan kekerasan terhadap anak dan pemuda yang diduga hendak tawuran. Setelah itu, kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita di Cirebon pada tahun 2016 silam yang belakangan kembali mencuat setelah film Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Setelah 8 tahun kasus ini, polisi menangkap buronan kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan. Dalam kesempatan itu pula, polisi mengklarifikasi jumlah DPO dalam kasus Vina hanya 1 orang dari sebelumnya 3 orang. Namun belakangan, para tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina buka suara. Peggy misalnya mengaku tidak terlibat dalam kasus ini dan tengah mengajukan pra-peradilan. Sementara itu, salah satu saksi kunci yakni Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan terkait kronologi kematian Vina dan Eki. Banyaknya kasus yang menyeret institusi Polri ini pun sejalan dengan temuan Komnas HAM sepanjang 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024 yang menyebut ada 282 laporan penyiksaan. Dari laporan itu, pihak yang diadukan paling banyak adalah Polri, yaitu 176 laporan. Kemudian TNI 15, Lembaga Pemasyarakatan 10, Lembaga Peradilan 1, Lembaga Negara Non-Kementerian 4, dan Kementerian 3. Kasus yang masih mengusik rasa keadilan ini membuat publik menaruh harapan besar kepada Polri agar bisa memperbaiki kinerjanya. Apa aja sih harapan publik kepada Polri? Hasil jajak pendapat melalui telepon yang digelar Litbang Kompas pada 18 hingga 20 Juni 2024 mengungkap sebanyak 27,4% responden berharap Polri lebih tegas dalam menegakkan hukum. Sementara itu ada 19,4% berharap Polri lebih adil. 17,4% lebih mengayomi dan 17,3% yang berharap Polri memiliki integritas tinggi dan sikap yang lebih profesional. Pembenahan terhadap aspek kultural Polri, terutama pembangunan etika, kedisiplinan, dan perilaku Polri, menjadi poin penting yang disorot publik untuk diperbaiki. Meningkatnya citra kepolisian di HUT ke-78 Bayangkara ini tentunya bisa menjadi awal untuk reformasi Polri untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau sahabat Kompas apa? Kira-kira harapan kepada Polri di hari ulang tahunnya ini? Tulis di kolom komentar ya.